Apakah stroke selalu datang mendadak tanpa peringatan? Tidak selalu. Pada sebagian orang, tubuh sebenarnya sudah memberikan tanda peringatan sebelum stroke terjadi. Kondisi ini disebut TIA atau Transient Ischemic Attack, yaitu gangguan aliran darah ke otak yang bersifat sementara. Gejalanya mirip stroke, tetapi bedanya gejala tersebut bisa hilang sendiri dalam beberapa menit hingga beberapa jam. Ini tanda-tanda awalnya atau TIA. Wajah mendadak mencong lalu kembali normal. Tangan atau kaki satu sisi mendadak lemas, kemudian pulih. Mati rasa atau baal pada satu sisi tubuh yang muncul mendadak, kemudian hilang kembali. Bicara mendadak pelo atau sulit mengucapkan kata-kata, tetapi kemudian lancar kembali. Penglihatan mendadak kabur, terganggu pada satu mata, lalu membaik kembali. Tiba-tiba sulit berjalan lurus atau kehilangan keseimbangan, kemudian pulih kembali. Karena gejalanya hilang, banyak orang menganggapnya sepele dan tidak memeriksakan diri ke dokter. Padahal inilah kesalahan yang bisa berakibat fatal. Risikonya menjadi lebih tinggi bila Anda memiliki faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, diabetes, obesitas, kolesterol tinggi, atau kebiasaan merokok. TIA bukan sekedar gangguan sementara. TIA bisa menjadi peringatan bahwa aliran darah ke otak sedang terganggu. Pada sebagian orang, stroke yang sebenarnya dapat terjadi dalam hitungan jam, beberapa hari, atau beberapa minggu setelah TIA. Penelitian menunjukkan bahwa jika faktor penyebabnya tidak ditangani dengan baik, sekitar 3-10% pasien dapat mengalami stroke dalam 2 hari pertama setelah TIA. Sekitar 5-15% dapat mengalami stroke dalam 7 hari pertama. Dan sekitar 10-20% dapat mengalami stroke dalam 90 hari atau 3 bulan setelah TIA. Jadi, banyak kasus stroke setelah TIA terjadi dalam beberapa hari pertama. Sehingga pemeriksaan dan pengobatan sebaiknya tidak ditunda. Segera periksakan diri ke dokter untuk mencari penyebabnya dan mendapat penanganan yang tepat. Ingat, gejala yang hilang bukan berarti aman. Kadang-kadang itu justru merupakan peringatan terakhir sebelum stroke yang sebenarnya terjadi. Apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah stroke setelah mengalami tanda-tanda awal atau TIA? Saya akan membahasnya di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini kepada keluarga atau teman yang memiliki faktor risiko. Siapa tahu informasi ini bisa membantu mencegah stroke sebelum terlambat. Terima kasih.